Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Handayani dari PGSD 4B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu evaluasi pembelajaran. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui bagaimana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tes bisa berbentuk tertulis, lisan, ataupun praktik. Adapun aspek-aspek perencanaan tes meliputi yaitu menentukan tujuan tes, menentukan bentuk tes, pilihan ganda atau isian. Adapun menyusun kisi-kisi soal, menyusun butir soal, menentukan pedoman peskoran, menentukan waktu pelaksanaan, menentukan uji coba jika diperlukan. Baik, saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes yang mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, yang pertama yaitu ada kognitif. Kognitif yaitu mengembangkan soal berdasarkan taksonomi Bloom C1 sampai C6. C1 yaitu pengetahuan soal definisi atau istilah. C2 yaitu pemahaman soal uraian sebab akibat. C3 yaitu penerapan soal kasus sederhana. C4 sampai C6 yaitu analisis, evaluasi, kreasi, yaitu berisi soal analisis teks, membuat kesimpulan atau solusi masalah. Yang kedua yaitu afektif. Gunakan observasi, skala sikap, angket atau jurnal, refleksi. Contohnya yaitu indikator tanggung jawab, kerjasama, empati, dan contohnya instrumen yaitu skala Likert, pertanyaan terbuka untuk eksplorasi sikap. Yang ketiga yaitu ada psikomotor. Gunakan penilaian kinerja, performance based assessment. Langkahnya yaitu tentukan keterampilan, buat publik penilaian, dan lakukan observasi saat praktik. Contohnya yaitu keterampilan laboratorium, menari, olahraga, dan praktik teknik. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir tes yang baik yaitu valid dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua yaitu reliable, memberikan hasil yang konsisten. Yang ketiga yaitu tingkat kesukaran sesuai, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang keempat itu ada daya pembeda yang baik, mampu membedakan antara siswa yang mampu menguasai dan tidak. Yang keempat yaitu bahasa jelas dan tidak ambigu. Yang kelima yaitu relevan dengan indikator pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan lagi terkait nomor 4, yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumbernya. Definisi evaluasi menurut para ahli yaitu yang pertama ada Taylor, yaitu 1950. Evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yaitu Taylor Airways 1950, Basic Principles of Curriculum and Introduction of Sanity of Chicago Press. Yang kedua yaitu Stuff Lerbam, yaitu 1983. Evaluasi adalah proses pengumpulan data dan penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu Suhar Simi Artikumonto 2009. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengukur keberhasilan program Artikunto S 2009, dasar-dasar evaluasi pendidikan, Bumi Aksara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 5, yaitu
Tentukan hasil uji validitas butir soal berikut. Validitas butir tes menunjukkan sejauh mana butir soal mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Salah satunya yaitu menguji validitas dan menggunakan kolerasi Pearson antara skor pada masing-masing butir dan skor total tes. Dalam soal ini, kita diminta menentukan valid atau tidak validnya 10 butir soal berdasarkan jawaban dari 15 responden. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari jawaban responden untuk setiap butir. Yang kedua, menghitung skor total setiap responden. Yang ketiga yaitu menghitung kolerasi Pearson antara skor pada masing-masing butir dengan skor total. Yang keempat yaitu menentukan validitas jika nilai korelasi lebih dari 0,553, maka nilai R tabel untuk N sama dengan 5, DF sama dengan 13, dan A sama dengan 0,5. Maka butir dianggap valid. Jika kurang, maka tidak valid. Dari butir soal yang dianalisis, hanya butir nomor 5 yang valid. Jadi kesimpulannya yaitu dari 10 butir soal yang dianalisis pada tabel berikut, yaitu hanya butir nomor 5 yang valid. Karena ini menunjukkan bahwa hanya butir tersebut yang memiliki hubungan kuat dengan skor total dan layaknya digunakan dalam evaluasi hasil belajar. Terima kasih. Sekian jawaban presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.